Kembali lagi di Komen Go Podcast. Episode kali ini kita kedatangan seorang pebisnis muda. Junai, Ya. apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, biasa di luar. Biasa di luar. Biasa di luar juga. Siap. Mau kada mau ya harus di luar. Iya. Karena kerja. Ini apa kesibukan belakangan nih, Nay? Sibukan ngerjakan proyek aplikasi. Kemudian masih di bisnis. Kita ada bisnis jual laundry di Banjarbaru. Jadi masih di situ. Terus ya aplikasi yang paling banyak sih akhir-akhir Paling banyak ini. aplikasi sekarang. Iya. Itu aplikasi apapun. By request ya? Kita by request, tapi kita membatasi di 3 jenis, Android, iOS, sama web. Oh bisa masuk iOS juga? Iya, bisa. Itu bayar ya? Kalau masuk iOS? Iya bayar, sama Android juga bayar. Tapi Android ada yang gratis kan? Beda. Hah, nggak ada? Untuk mendaftarkannya bayar, cuma dia bayar sekali untuk seumur hidup. Kalau iOS Langganan. iOS itu harus langganan dan cukup mahal. Hampir 10 sampai 15 kali lipat daripada Android per tahun. Berapa kisarannya bisa? Kalau rupiah sih Kalau pernah dimasukin ke iOS? Pernah produk kami ada yang sudah di iOS. Jadi 2 sampai 3 jutaan lah kita sebulan bayar per tahun. Oh, per tahun. Itu tetap dari kalian ya yang bayar ya, iya, bukan dari yang langganan. Bukan. Dari kita. Karena kan kita aplikasinya free. Terus jadinya kita yang nanggung biayanya. Kan sekarang kan banyak aplikasi itu yang berbayar ya. Ya kan yang bukan berbayar sih, kalau langganan. Yap. Itu kan yang bayar kan yang punya aplikasi kalau langganan itu. Ya tergantung. Jadi kalau aplikasi itu kan polanya begini. Ada yang sifatnya kita ini kita tuh jual layanan, misalnya kayak Gokek lah, ya kan? Misalnya Gojek nih misalnya. Gojek ini aplikasinya kan gratis tuh, tapi kan bayar di layanan layanan ojeknya dan sebagainya. Ada juga yang memang dia misalnya aplikasi untuk memang sudah digunakan, misalnya hitung matematika atau apa begitu kan. Misalkan Microsoft ya. Ya, nah kan kita kan sudah pakai aplikasinya. Jadi di aplikasi gitu itulah kemudian kita bekerja. Nah, ada juga aplikasi yang memang sifatnya membantu operasionalnya. Misalnya kayak Gojek itu kan membantu operasionalnya ya begitu. Nah, ini beda lagi. Nah, biasanya kalau yang kayak Microsoft itu kan ada sewa dan lain-lain begitu. Sedangkan kalau yang sewa apa ya? ada yang Microsoft apa itu ya? Yang Office 365. Nah, itu kan sewa tuh. Sewa maksudnya? Ya, sewa aplikasinya, jadi dia bayar per bulan gitu modelnya. Oh, kita nyewa aplikasinya. Kita nyewa aplikasinya gitu. Tapi kalau Gojek kan gratis, tapi kita bayar ojeknya kan bayar tetap. Kayak gitu. Makanya sekarang kan ada beberapa aplikasi gratis. Tapi nggak bisa digunakan karena mesti bayar. Ya. Contoh kan kayak paling ada percobaan lah kan, biasanya kan 30 hari ya. Gitu. Selain aplikasi bisnis tadi laundry ya. Ada terus yang lain lagi? 2 itu aja sih. Dulu emang banyak ya, tapi apa aja dulu? Ya dulu ada sama teman-teman tuh sama Mas Riza itu. Ada bisnis jual kain sasirangan. Tuh awal-awal banget tuh waktu. Jadi memang bisnis saya itu awal bisnis tuh hampir dikatakan nggak terencana. Dulu pikirnya habis lulus kuliah kerja di tambang dan sebagainya begitu. Bahkan dulu belum tahu maunya apa begitu kan. Nah, ternyata ketemu Mas Riza. Habis itu kita pas ada seminar-seminar gitu ikut. Tertarik untuk bikin bisnis, mulai bisnis. Misalnya yang awalnya dulu tuh bisnis sasirangan, jualan di kampus. Itu awal banget tuh, awal nggak tahu bisnis gitu ya. Kain doang atau baju jadi? Enggak, kain aja. Lebih fokus ke kain, tapi ada juga sih baju jadinya. Cuma lebih fokus ke kain gitu waktu itu. Lalu habis itu bergerak lagi, bisnis apa lagi? Dulu jualan kue pernah gitu ya. Sampai akhirnya kue Banjar? Enggak. Kue bolu gitu. Ya kue bolu gitu. Itu kan jualin punya teman. Karena kan bisnis tuh yang penting kan kita jualan dulu targetnya. Kalau nggak ada pasar gimana kita mau bisnis gitu.
Lalu setelah bisnis itu selesai, gagal. Pasti gitu ya. Yang mana yang gagal? Yang kue? Dua-duanya gagal. Dua-duanya gagal. Artinya sempat sukses tapi nggak jalan ya, karena masih labil lah gitu secara bisnisnya. Terus habis itu mulailah ikut sama Mas Riza, kita bisnis itu laundry. Awal itu masih ikut Nama laundrynya apa? Arba Laundry yang di Banjarbaru. Di Banjarbaru. Arba Laundry Banjarbaru. Kita di sini selain podcast kita juga jualan di sini. Jadi nanti kalau mau laundry langsung aja. Siap. Jadi kalau di Banjarbaru ada Arba Laundry. Terus habis itu, awalnya bisnis IT itu begini malahan ceritanya. Waktu itu kita tuh pingin laundry itu sudah on demand ya, pakai aplikasi. Waktu itu belum ramai aplikasi, belum banyak orang tahu. Itu udah kepikiran, bikinlah kita aplikasi itu. Nah ternyata pasarnya belum siap di Kalsel ini. Jadi ada saran dari teman kita, coba sampean bikin aplikasi yang bisa digunakan untuk publik dulu, yang sifatnya gratis. Nah kayak gitu kan konsepnya. Bikinlah kita. Habis itu untuk mendukung aplikasi ini supaya lancar, harus koordinasi sama Pemko. Maksudnya ikut menyampaikan supaya memang di masyarakat mudah diterima begitu ya. Ternyata di Pemko, kata Pemko bantu bikinkan aplikasi untuk Pemko juga. Nah awalnya, wah ini jadi lumayan jadi pendapatan nih. Jadi berkembang ya. Jadi berkembang. Nah dari situlah kemudian ulun sama teman sama Mas Riza itu, kita coba dong bikin jualan aplikasi, kita memang benar-benar bikin itu. Meskipun sebelumnya sudah banyak sih yang bikin, cuma saya ini bukan lulusan IT, saya lulusan ekonomi, tapi ngerti. Polanya awalnya juga babak belur juga tuh. Tapi kami sudah 2017 mulainya kan ya. Udah belajar banget, dari situ belajar sampai sekarang gitu ya. Belajar dari nggak ngerti, alhamdulillah sedikit banyak ngerti. Tapi kalau ngoding sih masih tim ya, masih tim. Jadi kita bagi tugas, saya biasanya bagian requirement sama testing gitu. Sama bikin desainingnya saya dan tim gitu. Nah begitu konsepnya. Jadi saat itulah sampai sekarang alhamdulillah. Sampai sekarang. Jadi bisnisnya alhamdulillah ternyata lancar gitu. Dan gak labil lagi. Ya alhamdulillah. Tapi waktu cerita sama Mas Riza, kan saya sama Mas Riza ini temenan dari D3 sampai S1 waktu itu. Cuma S1 beliau ke akuntansi, saya dari D3 akuntansi pindah ke S1 manajemen waktu itu. Nah itu saya pernah bilang kalau nggak salah sama Mas Riza, Za, nanti aku tuh pingin punya perusahaan IT loh. Nah, itu waktu D3 semester. Tahun berapa tuh? Tahun 2010 itu ngomong tahun lalu. Ya 2010 tuh ngomong sama Mas Riza, aku pingin punya perusahaan IT, aku tuh suka banget handphone, komputer tuh suka banget, tapi aku nggak pingin jualan komputer, nggak pingin. Tapi aku belum tahu, pokoknya aku pingin punya perusahaan IT suatu hari nanti, gitu, mimpinya begitu. Pas kita kesini 2018-2019 tuh baru inget mimpi itu yang udah dibuat 2010 itu. Baru keingetan ya. Baru inget, oh iya dulu punya ada jalannya juga ya. Nah itu dia, ada niat Allah kasih jalan gitu. Dan yang penting kita konsisten. Konsisten, karena memulai mudah, mengakhiri mudah, bertahan itu sulit. Nah. Apalagi kalau sekarang untuk belajar ya, kita nggak perlu private, karena kan bisa internet kan, cari di Google. Kalau lebih mudahnya ada visualnya di YouTube, ya kan? Aku aja belajar masak ke YouTube. Ya lengkap di lengkap situ memang sekarang sudah. Jadi pada akhirnya sekarang semua mau bisnis itu kemauan. Kemauan kita aja, kita benar-benar pengen nggak ini kan? Karena kan bisnis kan nggak mungkin kan langsung. Mungkin ada beberapa yang kita bikin ini langsung meledak ada. Tapi kadang langsung meledak itu turunnya cepat. Tapi kadang kan kebanyakan itu merintisnya yang orang kadang nggak tahan. Ya mungkin kan waktu dulu jualan sesirangan kayak itu mungkin karena masih muda kali ya. Masih belum tahu sih feel-nya mau kemana waktu itu gitu loh. Itu yang akhirnya masih acak-acakan lah gitu. Manajemennya juga kacau. Meskipun pas kuliah di manajemen itu, saya ingat banget malam-malam saya kuliahnya kan malam waktu itu saya ngambil S1. Saya belajar tentang dashboard manajemen. Itu dilajari Bapak Riza Firdaus, sekarang beliau dekan. Nggak tahu sih terakhir ini.
Tuh diajarin banget tuh dashboard manajemen. Nah di situ tuh baru perusahaan tuh begini ya harusnya gitu. Harus ada kontrolnya, harus ada follow up-nya. Nggak bisa yang kita jalan kemudian biarkan saja, nggak bisa. Benar. Kayak gitu. Karena ya tadi balik lagi, kita konsisten apapun yang kita rintis ya belajar itu. Misalkan kita nggak ada ilmu ya, contoh kan lu kan bukan lulusan IT. Yep. Tapi bisa kan buat yang desain karena mau belajar. Tapi kebanyakan orang bingung itu katanya apa ya. Kalau untuk bisnis ya, kalau dari lu sendiri ada nggak misalkan tips atau apa? Ya. Kan pasti kan orang kan kadang bilang susah, uangnya nggak ada, duitnya nggak ada buat modal atau apa. Emang harus seperti itu, harus perlu uang dulu. Ya bisnis itu kan perlu modal, kan gitu ya. Mungkin kalau anak-anak akuntansi udah tahu tuh modal itu kan banyak bentuknya. Ada modal yang terlihat, ada modal tidak terlihat, kan begitu bahasanya tuh. Ada modal dalam bentuk uang, dalam bentuk aset, kan macam-macam ya. Namanya semua modal gitu kan ya. Kita bikin ini pun kita sudah bisa hitung modalnya, ini mikrofon berapa ya kan, ini gelas berapa, meja berapa. Tapi kan kadang-kadang kita pingin semuanya baru nih dalam bisnis. Kadang-kadang begitu. Padahal nggak harus. Ya, ini mungkin mohon maaf ya, ini mungkin kursi Pian udah beli berapa tahun yang lalu. Iya benar. Kita bisa pakai kan. Ini kursi dari rumah nggak kepake, bawa. Itu kan manfaatkan apa yang ada lah. Iya. Kita mau bikin podcast harus kamera gede, pakai handphone bisa. Ya benar. Pakai handphone aja dulu. Ya kan, yang penting jalan aja dulu kan. Itu kan kayak slogannya sesuatu gitu tuh ya. Nah kan, orang bisa dikajut. Ya, dikajut. Nah jadi gitu. Nah yang terpenting dari itu teman-teman sekalian kalau mau bisnis, pertama ada niat ya tadi ya. Niatnya harus ada. Kalau nggak ada niat gimana mau jalan? Benar. Ya kan, kemudian sudah jalan, belajar kolaborasi. Nah ini penting nih, kalimat kolaborasi. Saya punya teman ya, salah satu ya ini ya yang tim sampean juga nih, Mas Adam itu. Itu gara-gara kita udah lama nih nggak ketemu, udah berapa tahun ya, mungkin setahun lebih lah nggak lah. Kita ketemu jarang banget komunikasi. Apalagi pandemi ini ya. Iya jarang banget tuh. Nah pas ketemu ngobrol kolaborasi. Dam, aku punya perusahaan IT nih gini. Gara-gara hasil obrolan itu kita dapat yang santai-santai aja kita udah dapat 25 juta tuh. Santai-santai doang. Santai aja. Belum serius gitu ya. Yang santai-santai aja tuh. Nah kan kolaborasi. Nah dan memang karena hari ini nih kalau amanah guru ya, amanah guru itu kan jangan sombong tuh. Ya jadi meskipun kita tuh bisa, tetap harus belajar terus. Kita nggak bisa diem. Jadi kalau di perusahaan itu saya bilang ke tim saya bahwa kita jangan pernah merasa jadi perusahaan yang paling utama. Kita berusaha untuk jadi perusahaan terbaik, tapi jangan pernah merasa jadi yang terbaik. Kenapa? Kalau kita sudah merasa jadi yang terbaik, berhenti tuh, nggak mau belajar, nggak mau apa-apa, karena sudah terbaik toh, gitu. Sudah puas ya. Sudah puas. Biarkan publik yang menilai kita baik atau tidak, gitu. Kita sudah yang terbaik atau tidak. Yang terpenting bagi kita berusaha semaksimal mungkin bikin produk terbaik untuk masyarakat, dan produk yang kita berikan benar-benar sesuai kebutuhan mereka. Jangan menyulitkan. Jadi kan orang beli produk ya, beli aplikasi nggak murah dong, mahal lah gitu. Setiap orang membeli sesuatu namanya investasi, sampai investasi 100 juta, pasti pingin dapatnya 200 juta. Benar. Kan begitu. Sama orang beli produk kita 100 juta, misalnya, itu kan pingin ada efisiensi minimal, ada efisiensi di perusahaannya yang senilai lebih dari modal yang dia keluarkan. Atau misalnya kalau dia bikin produk aplikasi untuk pemasaran, dia ngeluarin duit 100 juta, dia pingin marketnya, pasarnya meningkat, kan begitu. Nah itu harus kita pikirkan sebagai pengusaha. Jangan cuma raih uangnya, jangan pikirkan masa depannya, jangan begitu. Berarti egois dong kita. Ya, benar. Nah gitu. Jadi setiap produk, sampai kita warung makan misalnya, kan ketika orang makan kan kenyang. Benar. Yang kenyang itu makanannya berubah menjadi energi itu dia lebih produktif. Kalau kita lapar kan susah. Ya, benar. Nah begitu. Jadi niat itu penting bahkan sekali. Untuk ayam sama nila aja nggak bisa bedain tadi ya. Oh iya, itu kalau lapar karena lapar ya. Ya nila ayam mentega, padahal nila. Nah begitulah, itu apa ya, tips-tips sederhananya.
Meskipun ya dalam bisnis kan banyak tantangan ya. Kayak Iya, bisnis tuh kayak saya pasti itu. tuh sering cerita ya sama teman-teman. Nggak sering juga sih, beberapa kali cerita bahwa saya ini orang yang mungkin dalam percintaan banyak gagal begitu ya. Daripada suksesnya, itu kan jadi curhat tuh ya. Tapi nggak apa-apa deh. Tapi gara-gara itulah kemudian jadi kita kan belajar dari semua kondisi ya, belajar pinter-pinter kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, Jangan galau aja ya. Jangan galau aja. Jadi gara-gara kegagalan itulah kemudian kita belajar sesuatu. Saya ngelamar anak orang pernah ditanyain, yang lamar apa? Dokter bukan? Bukan. Satu gagal dah. PNS bukan? Bukan. Lolos tuh. Jangan pikirkan lagi katanya. Ya udah dilepasin aja. Ada yang ditolak gara-gara masalah suku, gara-gara ditolak macam-macam kan. Wah, tahu rasanya sakitnya bagaimana ditolak gitu. Nah, ketika saya di bisnis saya aplikasikan. Jadi ketika saya ditolak oleh klien, ketika nawarin gini ditolak, udah nggak sakit hati. Biasa aja ya. Udah imunitasnya tinggi tuh. Jadi ini nguatin mentalnya dari tolak percintaan. Jadi berapa kali ditolak? Mungkin 29 kali. 29 kali. Ada lah ya. Itu yang tercatat ya. Ya tercatat. Ya. Jadi istri saya itu beruntung banget dapetin saya waktu itu. Iya. Tuh dengerin tuh istrinya, beruntung banget katanya. Udah sering tak bilangin, kamu beruntung dapetin saya. Orang yang sudah banyak lukanya. Yeah. Jadi kalau kamu sakitin nggak sakit lagi. Sakit lagi. Biasa aja. Udah terlatih ya. Udah terlatih, ya kan. Makanya kalau orang nyakitin tuh ibaratnya tadi kayak kita orang kena COVID itu kan imunitasnya lemah ya. Jadi kalau ada orang nyakitin, kalau kita sudah pernah disakiti dengan cara itu, kita ketika itu lagi nggak terlalu kaget. Sakit iya, tapi nggak terlalu kaget lah. Ya beradaptasi ya. Iya beradaptasi. Bisnis juga gitu kan, kita ngerasain ya bisnis tuh ditolak, buka warung pertama sepi atau gimana kan itu kan kayak. Aku ngerasain tuh. Nyakitin banget gitu. Saya pernah di IT sama Mas Riza itu 1 tahun kita tuh dapat proyek cuma 1. Itu setahun itu kita harus bayar gaji karyawan. Beneran tuh. Jadi sampai istri saya tuh bilang begini, ibaratnya tuh kami di rumah pas-pasan. Pernah makan tuh sampai sama kerupuk aja, nasi kerupuk tuh. Ingat banget itu. Pokoknya ini jangan sampai terlupakan lah momen itu. Kenapa kalau saya bisa makan enak-enak tapi karyawan gimana gitu loh. Nggak terbayar lah begitu. Jadi harus ada yang harus ada yang diprioritaskan masa itu. Saya jelasin ke istri bahwa inilah proses. Ya momen-momen itu bahasanya saya mau habisin tuh. Momen-momen yang sakit tuh habisin gitu ya. Nah, itu kan tantangan bisnis yang harus kita hadapi yang jangan takut untuk sakit gitu. Ya kalau kata motivator tuh bilang habiskan masa-masa sakitmu sekarang. Sebenarnya mau itu kerja, mau itu bisnis, intinya itu sebenarnya menikmati. Ikhlas. Ya ikhlas kan, mau itu prosesnya, hasilnya, ya kan, sakitnya, enaknya, semuanya dinikmatin. Iya. Ya kan, yang pasti jangan sampai lupa diri. Iya. Kalau kata Pak Nopriadi Hermani, beliau S3 di Jepang, beliau bilang sukses itu bukan dari hasil. Tapi sukses itu bagaimana dia berhasil menjalankan proses dengan cara yang benar. Ya. Itu kata beliau. Jadi kalau hasil itu kan ya memang hasil ya. Misalnya kita kuliah lulus predikat cum laude itu kan hasil. Ya kan sukses itu kan bagaimana dia menjalani prosesnya dengan benar. Misalnya kuliah tidak nyontek gitu. Itu kan proses yang benar gitu. Lulus cum laude tapi semuanya hasil contekan. Nggak berhasil berarti. Meskipun secara hitung-hitungannya berhasil, tapi secara proses gagal dan itu dianggap gagal sebenarnya. Jadi itu yang saya masih juga pegang tuh pesan-pesan beliau di buku beliau. Banyak gitu. Itu ya motivator ya. Iya mau nggak mau kan kita kalau pengusaha ini kan pada saat kita jatuh motivasi terbaik kan kita sendiri yang nyari. Kita nggak bisa nunggu. Benar. Kan kalau kita nih kayak orang putus cinta, biasanya apa yang dilakukan? Dengerin lagu masalah putus cinta. Lagu galau ya. Padahal kalau kita jatuh itu jangan begitu. Ya. Kalau kita jatuh tuh cari lagu-lagu yang motivasi. Bagaimana caranya balas dendam dengan cara terbaik, yang halal, kan begitu. Malah sebenarnya ya kalau orang sakit hati ya, itu paling mudah buat menyalurkannya itu malah kita sebenarnya orang sakit itu lebih produktif loh. Iya, jujur. Karena apa? Karena kan pengen
mengalihkan pikiran, Nah, ya kan? Ya, diubah ke karya. karya Iya, kan. bener. Banyak kalau itu, tapi kalau contohnya ya nggak bisa disebutkan, ya kan? Banyak Tapi banget, banyak. aku aja ya dulu ya pernah juga sakit hati. Tapi Wajar. kita dituangkan untuk yang hal-hal yang positif, kita misalkan ada sibukan di pekerjaan mungkin, ya kan, harus Ya, bisa ini siapa tahu nanti ada rezekinya naik pangkat iya, kan, ada bener. kan, Banyak. lu lagi rajin atau apa, cuman kadang orang itu susah sakit hati itu pas tengah malam, hening, Oh iya. Mm-mm. kepikiran, oh iya, aduh nangis lagi. Ya memang banyak ya orang-orang di dunia ini yang sukses akibat tersakiti itu banyak Benar. banget, banyak banget. Bahkan kalau saya kebetulan akhir-akhir ini Sakit hati. sering dengerin lagunya Noah, ya lagu-lagu lama tuh. Kalau saya dengerin lirik-liriknya itu kan kisah orang yang tersakiti, kisah orang yang bangkit. Juga lagu-lagu lain juga banyak begitu. Lagu-lagu yang inilah. Itu kan hasil orang yang pernah tersakiti disalurkan dalam bentuk lagu. Ya, Karya kan? karya. Ada yang orang tersakiti lalu ditulis dalam bentuk tulisan. Ada kan macam-macam. Ada, saya pribadi pernah tersakiti, saya karyakan dalam bentuk motivasi kembali. Saya bisa bikin karya di perusahaan dan sebagainya. Kan begitu. Saya bilang, makanya saya waktu pernah tersakiti dulu, saya bilang suatu hari rasa sakit saya ini akan jadi cerita yang positif bagi orang lain. Waktu itu kayak gitu rasanya. Nggak tahu tuh, padahal kita kan waduh, nggak tahu lagi mau mikir apa begitu ya. Nah ternyata bener, alhamdulillah pas sekarang kita bisa meluapkan. Jadi kita bisa menceritakan itu sambil minum teh. Padahal dulu kan sakitnya luar biasa. Sakit. Padahal ya. Sekarang kita ketawa-ketawa aja Iya, ya. kan Aduh gitu. bodoh banget aku dulu gini ya kan. Akunnya dibunguli orang bahari. Dibunguli orang ya. Akun aja kayak gini. Nah itu bang. Ya itu bang kita nih. Tapi itu proses pendewasaan semuanya. Oke, kita balik lagi ke bisnis. Kok tertarik bisnis? Jadi karena gini, kan biasanya ya orang kalau lulus pasti kan biasanya kan orang cari kerja kan mungkin di bank atau ada PNS, masuk PNS. Nah, kan ini tertariknya bisnis sendiri. Itu kenapa? Ya pertama tadi hilap mungkin. Jadi gara-gara itu ya memang salah satu teman saya yang memang sampai sekarang kami masih berteman, Mas Riza. Orangnya di sekitar sini juga ada. Salah satu teman yang memang ikut memotivasi dan membersamai gitu. Ya saya sampai sekarang bisnis sama beliau begitu. Untuk memulai bisnis dan bertahan di bisnis. Jadi memang teman ini penting. Ya, teman-teman yang kita pilih untuk bersama kita menjalani proses. Teman yang benar-benar teman ya. Iya. Bukan teman yang nyemrit dong. Itu pas ditagih lari. Lu siapa gitu. Ini buat biasanya kita yang ngutangin, kita yang nggak enak nagih. Malah kayak mereka kan kita ngutangin. Yang pas kita nagih malah dia yang marah. Ya, sering kejadian kan ya. Sering kejadian itu. Nah itu dia. Tapi alhamdulillah Allah jaga sampai sekarang masih berteman. Semoga Allah senantiasa jaga ya pertemanan kami. Sama Sadam juga cukup lama sebenarnya berteman dari waktu saya masih kuliah juga, dan Allah jaga pertemanannya. Semoga ini terus langgeng kan gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, memang pas setelah saya sudah di bisnis tuh saya baru sadar. Bukan baru sadar ya, ingat. Saya dari kecil mama saya itu pebisnis. Meskipun bisnisnya skala kecil menengah ya. Mama saya tuh pernah jualan buka toko di rumah, saya jagain gitu ya. Saya disuruh jagain, jualan cendol saya jaga. Bahkan waktu sekolah dulu saya jualan es lilin. Disuruh mama tuh. Sempat ya. Sempat dipaksa gitu. Jualan nih. Dipaksa ya. Ya dulu kan nggak ngerti ya. Tapi emang dari situlah awalnya kita tuh, oh iya memang saya ada jiwa ada soulnya di situ gitu. Terus jadi saya waktu itu lihat di
Instagram atau Facebook gitu. Ada anak kecil tidur di rombong bakso gitu ya. Saya waktu kecil pernah ini kayak gini nih, tapi Pernah gimana juga. gitu. Pernah juga. Pernah. Jadi waktu itu mama jualan bakso di dangdutan ya, kalau di kampung tuh kan ada dangdutan itu. Biasa kalau kampanye itu kan ya. Jadi saya tuh nggak nonton dangdut. Itu ngajakin teman-teman, ayo beli bakso gitu ya. Nah, itu kemalaman kan, pulangnya malam tuh karena dangdutan kan jam 12-an baru selesai. Udah ngantuk kan, saya umur SD lah waktu itu. SD atau TK gitu. Saya tidur di rombongnya gitu. Memang agak sedih ya kalau ingat, tapi ternyata terbentuklah gitu kebiasaan-kebiasaan itu gitu. Nah, jadi pas kita masuk di bisnis sama Mas Riza itu memang nggak kaget gitu. Hanya memang penyesuaian ya, karena dulu bisnisnya skala kecil menengah, kita pinginnya nih terstruktur gitu. Makanya itulah alasannya waktu saya D3 akuntansi, S1-nya saya nggak lanjut akuntansi, pindah ke manajemen. Nah, jadi supaya memang saya pingin bisnis yang saya kelola nanti memang benar-benar tersistem dan termanage gitu. Nah, itulah juga akhirnya ilmu-ilmu yang saya dapatkan di kampus gitu ya. Alhamdulillah sinkron gitu dengan bisnis saya sekarang. Bikin bisnis IT itu saya juga mikirkan efektif dan efisiensi ya. Jadi kalau saya bikin produk atau misalnya ada request dari orang itu, saya nggak langsung bikin, nggak. Tapi saya lakukan analisis, datang ke tempatnya, wawancara dulu, kemudian presentasi dari mereka, saya juga presentasi, sehingga benar-benar produk yang kami hasilkan ini sesuai kebutuhan mereka. Nah begitu. Jadi memang tadi landasannya memang karena dulu dari kecil memang ada kebiasaan itu. Kedua memang dukungan dari teman-teman ya. Wabil khusus juga dari orang tua. Alhamdulillah istri juga mendukung, meskipun ya sampai saat ini saya bilang kalau dibilang hidup enak banget ya belum mungkin, tapi alhamdulillah menuju ya, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan rezeki kan begitu. Yang penting kita berusaha, tetap Allah juga penentunya gitu. Yang penting sudah berdoa, sudah berusaha. Yep. Ya hasil belakangan lah, yang penting kita tunjukkan dulu kan nanti kalau Allah anggap kita layak, apa sih yang enggak ya gitu. Bagi Allah kalau pingin mengayakan dalam satu malam juga bisa kan. Iya gitu. Benar. Begitu sih sederhananya. Malah lebih milih ya sebenarnya lambat tapi bertahan lama daripada cepat tapi sebentar aja. Nggak sampai setahun udah bubar ya kan. Memang kami pun gitu juga. Waktu saya bikin IT dari 2017 itu sempat ganti tim, bikin model bisnisnya yang bagus gimana, itu kita sampai sekarang masih belajar sebenarnya. Masih terus belajar. Sekarang mungkin lebih stabil ya, karena tadi pembelajaran 3 tahun hampir 4 tahun lebih kita ini. Jadi kita berproses dan ya sedikit banyak sekarang sudah agak settle gitu ya, sudah agak nyaman. Makanya sekarang ya ini iklan juga ya sebenarnya. Saya bisa gak apa-apa, ini kita sekalian iklan jualan. Tapi ini benar, dulu saya waktu di laundry itu hampir nggak bisa keluar kayak gini, nggak bisa ngisi channel dan sebagainya, karena data semuanya kan di situ ya, di catatan gitu. Lalu waktu itu kan sebelum punya IT itu, belum punya perusahaan IT itu kan bingung tuh gimana. Nah pas sudah punya perusahaan IT, kita bikin sistemnya, saya bisa cek keuangan dari manapun kapanpun gitu ya. Saya mau pas lagi di rumah mama di asam-asam sana, saya bisa cek, saya bisa kontrol, saya bisa telepon gitu. Ini kok penjualan turun, kenapa? Ini order kok turun. Ini kok lebih enak mantaunya ya. Iya, karena nggak perlu langsung ke tempat. Nggak perlu langsung ke tempat. Tiduran juga bisa. Hah? Ya, sampai tiduran juga bisa. Iya, kan? Nah itu biasanya saya sebelum tidur tuh ngecek, alhamdulillah nih order sekian. Nah itu untungnya ada IT, jadi mempercepat informasi sehingga keputusan juga cepat diambil. Itu sih. Ini nama perusahaannya? Namanya tuh Tarkis Pas Banua. Pas Banua. Itu Tarkis. Filosofinya apa tuh? Jadi gini, jadi Tarkis itu fokus. Bahasa Arab artinya fokus. Kenapa fokus? Dulu tuh kita karena dulu nggak fokus ya, jadi mau fokus. Jujur, mau fokus nih kita. Pokoknya setiap perusahaan yang kita kelola harus fokus. Meskipun nanti banyak, tetap kita fokus. Kenapa? Kalau kita nggak fokus, takutnya kualitas produknya menurun. Ya, benar. Gitu kan? Kita harus fokus, meskipun bukan kita lagi nanganin, tapi kita fokus. Fokus kepada kepuasan konsumen, fokus kepada hasil produknya gitu. Nah, pas ini sebenarnya pas fokus aja gitu. Fokusnya harus pas. Enggak, sebenarnya pas ini filosofinya begini.
Saya tuh ingin ketemu, kan ada kalau bahasa Banjar tuh ilmu selisih jawabannya. Jadi ketemu tuh kada pas. Ini supaya pas ini kayak pokoknya ketemu pas pian perlu sesuatu, ulun pas bisi. Oh iya. Itu filosofinya. Jadi doanya di situ. Pokoknya mas setiap ketemu klien, ya kita mudah-mudahan pas. Itu kayak filosofi jodoh. Nah, ya. Kan gitu kan. Ya. Biar Pas, siapapun yang melamar ya lo kada pas, kada kawa. Jadi 29 kali ya kan pas. Nah, karena ya lo kan dari 29 itu udah belajar yang sebelumnya. Jadi supaya pas ya. Iya, ada teman saya nih, teman deket nih, tapi nggak sebut merek ya. Jadi pas pas dia nyari jodoh bingung tuh karena calonnya itu katanya udah ada yang lamar gitu. Saya bilang kalau Allah berkehendak bisa jadi, tanyain dulu kalau sudah dilamar nggak boleh dilamar. Muslim tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya begitu, saya bilang. Tapi kalau belum dilamar, hajar aja. Beneran datang, ya kan? Ada tersangkanya. Nah jadi kita datengin, tanyain udah ada yang melamar belum? Udah kita ngelamar. Saya ngelamar istri gitu. Nah lewat telepon, saya buka buku kelulusan, cari nomor telepon. Kalau ini aktif nomornya jodoh saya. Yang buka, hubungin, assalamualaikum, benar ini namanya ini. Saya ketemu sekali tuh. Saya waktu yudisium saya ketemu. Habis itu saya hubungin. Ini yang istri? Ya yang istri, yang bukan yang tersangka. Ya. Tanyain sudah ada yang melamar? Belum. Oh sejak hari ini saya melamar Anda. Bingung tuh bini saya. Langsung dilamar? Iya dong. Wah. Biar pas. Nanti kalau lambat dikit, hajar, dihajar orang. Ini kan pengalaman dari sebelumnya nih, ya kan? Terus gimana katanya? Tunggu, saya tanya orang tua saya dulu. Tanya orang tuanya. Tapi sebelumnya udah kenal? Belum. Jadi pas kenalan langsung mau ngelamar? Saya nggak pingin pengalaman yang berlalu terjadi lagi kan. Tapi lu sendiri nggak takut kalau misalkan di tengah jalan nanti nggak pas? Saya sudah tanya juga ke beberapa teman bagaimana orang ini udah ada riset. Jadi ya memang harus tahu kan. Tapi nggak perlu detail lah, yang penting yang umumnya, terus kita tahu bagaimana yang sudah diajarkan Islam gitu kan ya, dan kita tahu track recordnya gitu loh, itu yang penting kan. Oh ini jar bininya ada yang pakai poi aku bari. Ya harus begitu kan, kita nggak boleh juga yang ujuk-ujuk gitu kan ya. Sebaiknya kita tahu gitu. Tanya. Tapi sebelumnya udah pernah kenal gitu aja atau emang kenal sama sekali? Istri saya tahu saya nggak tahu. Saya pernah ketemu sekali waktu yudisium. Nah, itu waktu aja. Yudisium dia turun dari podium gitu kan ya. Ini kalau dibikin film kayaknya seru nih. Terus saya ngeliat gitu. Kan harus cepat-cepat menghindari pandangan gitu. Set bilang gitu kan ya. Terus cuma mikir dalam hati. Ini kalau jadi Musaih lah. Hah? Musaih ya. Enggak, saya mikirnya sih ya itu salah satunya. Habis itu saya mikirnya ini kalau seandainya jadi istri saya gimana ya? Gitu doang. Pas waktu itu mau nikah, ya sambil buka-buka buku kelulusan ada, hubungin. Kata mama mertua saya sekarang, dia bilang kalau kamu serius datang ke Jember. Kebetulan istri saya udah pindah ke Jember tuh, dari Banjar ke Jember. Siap Bu, nanti Januari saya ke sana. Itu belum pegang duit itu Mas. Langsung beneran. Itu lulusan bulan apa? Kenapa? Bulan apa kemarin lulusannya? Lulusannya itu pertengahan awal-awal tahun. Saya pas menghubungi awal tahun, jadi 1 tahun kemudian. Iya, akhir tahunnya sih. Oh, akhir tahunnya. Itu Maret kalau nggak salah, Maret itu saya ngehubunginya Oktober lah. November. Terus kata ibu mertua saya sekarang ini, kalau kamu serius kamu datang sini gitu. Saya datangin. Januari itu nggak megang duit, cuma sanggup berangkat pulang sampai sana. Orang tua gimana? Ya orang tua mah ya awalnya sih bingung juga karena jauh kan ya, tapi tenang aja mama di rumah aja, saya sendiri ke sana sih bilang. Enggak, waktu tahu langsung ngelamar, orang tua gimana Kak? Yakin kah? Sudah aja juga sih, tapi saya yakin lah sebenarnya. Tapi kan orang tua kan udah yakin kah? Iya, ya pastilah orang tua begitu. Sudah tahu lah orangnya kayak apa ya. Iya. Iya pasti gitu. Tapi ya tadi, nah pasnya adalah pas saya ke sana, mertua saya itu yakin dengan saya ketika saya karena udah jauh ya, ngomongnya nggak panjang lebar. Ibu, saya sudah jauh-jauh ke sini, saya serius. Langsung diterima dong, selesai. Nah istri saya juga waktu nelpon mama saya itu ngomongnya pas.
Pas. Pas banget. Pertanyaannya itu membuat ibu saya tuh luluh. Ibu, syarat apa yang ibu minta agar saya bisa jadi menantu ibu? Ibu saya kan langsung luluh ya. Langsung, wah bagus banget nih anak. Nah itu ilmu pas itulah yang jadi nama, dasar nama perusahaan. Kalau Banua kan ya karena kita tinggal di Banua, itu identity lah. Bahwa nanti produk-produk kita memang dari Banua. Asli ampun orang Kalimantan Selatan begitu. Jadi itu filosofinya banyak dari percintaan ya. Ya dari percintaan, dari sakit yang. Jadi pas itu bukan sekedar pas tapi ada Filosofinya yang luar biasa ya. Luar biasa ini. Ya. Pokoknya semuanya walaupun sakit hati itu ya salah satu proses kita buat ya itu kan ke depan. Itu kan ada dalilnya ya. Maksudnya Allah sudah di Al-Qur'an itu kan menyampaikan yang kurang lebihnya intinya tuh yang menurut kita baik tuh belum tentu baik menurut kita, tapi kalau menurut Allah baik pasti baik. Meskipun itu terlihat seperti keburukan, tapi kalau udah kita terima kan berarti itu sesuatu yang Allah tidak mungkin Allah tidak mungkin tidak tahu. Artinya setiap hal yang terjadi dalam hidup kita itu itulah yang terbaik bagi kita. Benar. Nah, misalnya kita nih dapat pingin bisnis gagal, mungkin tuh bukan yang terbaik untuk kita. Cari lagi dong, jangan karena gagal lalu tiarap dan mati. Benar. Tapi cari cara lagi. Ya kan kalau kita penumbuh lampu aja kan berapa ribu, hampir 1000 kali kan uji cobanya. Lah kita bisnis baru 10 kali gagal udah mundur kan saya. Benar. Seandainya bohlam lampu di urutan ke 100 dia mundur, kita mungkin hari ini mungkin pakai lilin. Masih pakai lilin. Benar. Ya gitu loh. Jadi berjuang terus saja. Gagal jangan menyerah tapi cari jalan keluarnya. Dan ya cari jalan keluar dan mau belajar. Kalau nggak mau belajar ya nggak akan ketemu. Terus untuk aplikasi nih kan, udah aplikasi apa aja yang dikeluarin? Selain tadi kan udah laundry ya. Tadi Pemko jadi? Udah berapa kali kalau Pemko? Buat aplikasi apa? Kalau di aplikasi yang kita jalani sendiri itu ada Batapas, yaitu kita jalani sendiri, kita handle. Mungkin masih layanannya wilayah Banjarbaru dan Martapura, masih di situ sampai Gambut sih sebenarnya. Jadi itu siapapun bisa pakai itu ya? Bisa di. Bukan khusus buat lu aja enggak? Itu yang eksternalnya. Kalau internal kami juga punya aplikasi sendiri, ada. Jadi memang kita sekarang di laundry kami sudah sistem manajemen aplikasinya dari hulu ke hilir udah ada. Meskipun ada beberapa yang masih penyesuaian tapi udah kita proses gitu. Nah itu satu. Terus yang udah kita bikin tuh yang kita rilis tuh ada aplikasi Naga Bungas yang di apa? Naga Bungas tapi punya Pemko. Nananggaluh Bungas. Itu punyanya Dinas Pariwisata, itu yang sudah kita jual. Terus ada aplikasi yang untuk corporate itu perusahaan peternakan. Itu handle dari pokoknya satu sistem manajemen lah, satu paket itu. Terus ada buat rumah sakit kita bikin, buat klinik itu buat bidan, dokter gigi dan sebagainya juga itu punya. Terus aplikasi keuangan kita juga punya, yang artinya sudah dinikmati publik ya, sudah. Kalau yang masih dalam tahap proses juga ada, kayak misalnya aplikasi absensi biometrik pakai wajah. Kita juga punya yang aplikasi verifikasi, misalnya buka pintu pakai wajah gitu langsung didetek pintu kebuka juga. Sudah kita bikin, sudah prototipe sudah ada, tapi belum kita rilis ke publik. Lebih kebanyakan sih software kita ya. Itu aplikasi itu by request aja ya? Ada by request yang kalau kita kayak modelnya kayak bottom up lah, misalnya orang yang dari pengen apa gitu ya. Dari bukan bottom up ya, dari luar ke dalam gitu ya, dari luar ke dalam maksudnya dari keinginan publik kita yang bikin gitu. Ada juga memang yang full by request. Jadi misalnya kan ada keinginan publik nih banyak, aku pingin aplikasi yang begini, kita bikinin nanti sewa. Ada yang kayak gitu. Kayak aplikasi buat laundry kita punya, itu ada permintaan teman-teman laundry juga, akhirnya kita bikinin, itu ada satu. Terus ada juga yang memang by request, misalnya corporate to corporate tuh, B2B lah. Jadi ini perusahaan saya, manajemennya sekarang masih manual, saya pingin semuanya paperless. Saya bisa kontrol dari rumah dan sebagainya, itu kita bikin kayak gitu. Jadi tergantung request, atau memang nanti ada juga yang kita punya ide. Nah, kita punya ide,
bisa nanti ide itu kita tawarkan ke pemerintah, misalnya itu untuk layanan publik kita tawarkan ke pemerintah, atau memang kita kelola sendiri. Nah kayak gitu. Jadi nggak semuanya full by request. Memang ada yang memang kita yang punya ide gitu ada. Kalau yang dirilis di kayak di Play Store, App Store itu ada. Ada. Ya. Jadi itu beli atau gratis? Gratis. Atau gratis. Atau berlangganan di dalam aplikasinya? Nggak harus berlangganan karena kayak misalnya Tapi kan bayar itu. Kan kalau lu bayar kan? Iya kan? Buat masuk. Nah, iya bayar. Kalau itu gratis, masukannya di mana? Kan misalnya kayak gini, kita punya aplikasi Batapas tuh, Batapas. Ada di App Store. Ada App Store. Kita kan bayar kan? Bayar. Nah, tapi kan kita punya pendapatan. Tapi itu gratis kan? Gratis. Gratis. Nah, kita kan punya pendapatan dari laundry. Oh, dari laundry. Nah, kan harapannya dengan Batapas itu bisa nge-up pendapatan laundry kita. Kayak gitu. Enggak, kalau misalkan kan aku misalkan buka laundry juga. Aku pakai kan aplikasi Batapas tadi. Itu gratis tuh. Ya. Nah, untungnya di lu apa? Sampean harus koordinasi dengan saya dulu. Nggak bisa langsung make. Jadi itu kan aplikasi klien, aplikasi yang digunakan untuk user, pengguna. Kalau sampean punya laundry juga mau kerja sama kami gitu kan ya, dengan aplikasi itu harus hubungi kami dulu. Jadi nanti pelanggan order gitu kan ya masuk ke sampean, saya sudah tahu. Nah, nanti misalnya contohnya jadi P-nya ngambil di situ. Iya. Oh, iya. Jadi kita nggak membebanin ke klien. Kali aja kan kayak misalkan kita pakai WhatsApp kan gratis. Ya. Ya kan. Nah, itu kan memang kita bayar ya buat paket gitu. Ya, cuman maksudnya kan di WhatsApp-nya apa pendapatannya? WhatsApp itu kan sempat memang nggak ada pendapatan dia. Nggak ada pendapatan. Tapi kan dia penguatan perusahaan kan satu grup sama Facebook Inc kan. Makanya dibeli Facebook ya. Memang dibeli awalnya kan dia berdiri sendiri, akhirnya dibeli sama Facebook kan gitu. Atau mungkin ada masuk iklan di situ atau apa? AdSense apa? Saya sampai sekarang belum dapetin iklan dari WA, tapi itu kemarin ya, katanya sudah mau diputuskan, mau ada iklannya. Nanti iklannya tuh di itu loh. Apa namanya jadi kalau mau premium berlangganan gitu ya. Ya. Jadi modelnya kayak orang YouTube. Masang iklan nanti tampilnya di story. Oh, di story. Kayak di Instagram kan kalau kita buka kan gitu. Nah, tapi saya sampai sekarang belum tahu. Belum lihat. Jarang sih buka story WhatsApp. Iya. Jadi dia pendapatannya memang ya dari yang lain gitu. Ya memang bisnis kan harus begitu ya. Kayak kita marketing lah bahasanya. Ya mungkin WhatsApp bagian dari marketing mereka, dia pendapatannya dari Facebook gitu. Pernah nggak nemuin orang yang kan otomatis ngajarin kan harus kayak gini. Lambat lah nangkapnya. Ada sih nemuin, cuma begini. Paling susah deh. Iya susah. Cuma biasanya kita kalau ada yang seperti itu kita motivasi dulu. Sebenarnya kalau kita mau pengembangan kan tergantung owner ya. Kalau ownernya mendukung kita kan enak jelasin. Memang mau nggak mau. Sekarang apa sih yang susah dari IT? Coba kita lihat Gojek misalnya. Sekarang orang tua aja bisa pakai Gojek. Ya kan begitu. Yang penting kita sebagai pembuat aplikasi jangan susah-susah bikinnya, gitu loh. Sesimpel mungkin. Paling kayak kita dulu ngajarin papian karena picik ini selesai. Kayak gitu. Ada masih yang nggak tahu. Tapi kalau kita lihat dulu apa ya penyebabnya nggak mau. Apakah memang dianya yang nggak mau? Memang nggak mau. Ada. Benar-benar. Nah kan gitu. Kalau orang mau kayak sudah iya, itu kan kita pasti ada aja jalan. Nggak mungkin nggak ada jalan. Nah gitu loh. Jadi ada sih nemuin, tapi alhamdulillah sampai hari ini kita ketemu orang yang mau bertumbuh. Jadi alhamdulillah nggak terlalu sulit. Kalau itu apa? Untuk yang aplikasi orang biasa request, yang paling susah apa? Yang paling susah itu yang kemarin yang punya peternakan. Itu kita ngitungin ayam dari kecil sampai gede. Dihitung. Itu luar biasa pengalamannya dan seru banget sih sebenarnya. Jadi tantangannya tuh kita adepin. Itu kemarin ada si Ciki lah. Mas Ciki. Pernah ada kan waktu kawinan kemarin Dam lah. Ada lah Dam katanya aplikasinya contohnya kan wallet. Keluar masuk tahu gitu. Iya. Iya pakai itu berarti pakai sensor. Pakai sensornya.
Bisa, tapi Itu cost-nya siapa yang tinggi. masuk, siapa yang keluar. Ya. Jadi totalnya tahu siapa berapa ada di situ. Kalau sederhananya gini ya, aplikasi Itu itu kan susah bikin kayak gitu. ya jadi gini, aplikasi itu dasarnya adalah kepastian. Hmm. Nggak bisa kalau misalnya hendak makan di mana terserah tuh kada bisa. Hmm. Jadi Hmm. aplikasi itu dibuat dengan sebuah kepastian. Hmm. Dasarnya binary kan 101010. Kalau nggak 1 ya 0. Ya begitu. benar. Nah begitu. Aduh aku pusing kepala inget angka. Jadi kalau sesuatu itu belum pasti maka tidak bisa diaplikasikan. Itu dasarnya. Jadi kalau ambigu nggak bisa. Nah kemudian misalnya kayak walet tadi pasti nggak bahwa diidentifikasi kalau burung masuk tuh yang kayak apa bentuknya burung. Benar. Nah itu. Burung itu burung waletnya ya. Bisa. Lalu kemudian tahu saya itu pakai sensor kayak sensor gitu sih. Tapi agak memang saya belum bisa katakan bisa, saya juga belum katakan nggak bisa. Tapi kalau dilihat sederhana bisa, tapi harus cost-nya tinggi, biayanya tinggi. Paling nggak sensor, kemudian kayak sensornya aja berapa udah ya? Iya. Ya kan dia kan harus misalnya pintunya segini nih, berarti sensornya dari atas ke bawah kan? Iya benar. Nah, terus diidentifikasi burung tuh kayak apa? Panas. Tapi kalau misalkan yang masuk lalat hitung juga. Nah, makanya akhirnya kan terhitung. Kan apapun yang lewat. Nah, iya apapun yang lewat, makanya nanti diukur ukuran yang masuk ayam, anak ayam. Nah, kan ada anak nyamuk, ayam. Nah, kalau nyamuk kan mungkin kecil, tidak dihitung. Tapi kalau anak ayam yang segede anak ayam kan dianggap burung jadinya. Nah, itu juga jadi ukuran. Jadi ukuran. Kalau ayamnya segede gaban gitu ya, ini monster yang masuk nih. Kan gitu. Jadi dasarnya komputer itu ya pasti dulu. Kalau nggak pasti belum bisa diaplikasikan. Jadi untuk ini untuk apa dulu gitu ya? Ya harus jelas dulu. Berapa biasa kalau aplikasi? Budgetnya? Budgetnya macam-macam sih, macam-macam. Ada yang paling mahal berapa? Yang orang pernah request 100 200 pernah 200 paling enggak juta paling murah ada yang 2 juta ada yang 2 juta ada yang 2 tergantung ya aplikasinya ya tergantung aplikasinya. Kalau contoh misalkan absensi nah absensi ada beberapa tipe kan. Ada tipe juga. Ada tipenya. Kalau yang jari muka gitu ya. Jari muka. Kalau yang jari, kalau yang cuma pencet tombol, ya kalau dia sewa. Kalau fingerprint biasa aja, bro. Fingerprint biasa ya, belum. Yang kita software sih lebih ke Android, lebih ke Android langsung. Nah di Android itu kami ada biometrik dan ada yang pakai pencetan aja saya masuk gitu. Kalau yang kayak gitu murah aja, paling. Pokoknya siapapun bisa mencetkan ya. 5-10 lah gitu. Nah tapi kalau misalnya yang biometrik kalau beli ya bisa sampai 200-an. Kalau yang biometrik. Tergantung nanti endingnya mau jadi apa. Jadi data itu apakah cuma dihitung keluar masuk sisanya berapa atau dihitung sampai payroll. Mau dihitung sampai gajinya. Jadi kalau terlambat dihitung berapa, kalau udah lengkap ya. Udah lengkap. Nanti karena kan biasanya kan orang masih kan masuk jam 8. Ya. Jam 8 lewat 1 detik aja. Nah, potong nih bisa. Bisa langsung jadi payroll. Payroll nanti hitung langsung ke laporan keuangan. Langsung masuk satu paket itu. Satu paket bisa. Kalau apa? Yang absensi tadi ya. Berarti semakin kesini walaupun keluar kos banyak, malah hampir kita nggak perlu orang ya. Nyaris maksudnya bukannya nggak perlu orang, tapi nggak perlu banyak yang ngurusin ya. Iya. Ya memang ya karena tujuannya itu kan untuk efisiensi. Permudah. Dulu kita SMS bayar nggak? Bayar kan? Bayar. Sekarang ada WhatsApp ya. Sekarang WhatsApp kita bayar sebulan sekali jauh lebih murah. Jadi produk itu kan dibuat untuk begitu. Jadi produk itu semakin tahun tuh dibuat semakin efektif dan efisien. Dulu ada kan iklan ngucek 1 kali kucek langsung kayak 10 tangan. Itu kan efisiensi. Itu benar. Gitu. Jadi makanya buat teman-teman sekalian ya buat kita semua ya, kalau kita bisnis ketika sudah jalan pikirkan efisiensinya. Benar. Karena orang tuh mikir efisiensi. Ada ada drive thru itu kan karena efisiensi. Benar. Orang perlu cepet, nggak bisa parkir, kalau parkir berapa menit lagi. Dulu kan awal mula fast food ya. Awal mula fast food itu kan karena
dulu orang, ini aku lihat film juga sih, filmnya yang McD tuh, apa? Yang McDonald tuh. Gitu. Kan waktu awal-awal tuh kan dia ngelihat kan, bukan yang punya, bukan yang mendirikan sih, dia kan yang mendirikan sama yang menaikkan kayak sekarang kan beda orangnya kan. Iya. Dulu tuh cuman orang makan di dalam mobil ada meja gitu kan. Taruh. Pas dia lihat yang anggaplah marketingnya kan dia. Walaupun dia bukan orang McD itu sebenarnya. Iya. Dia lihat, oh itu orang makan bisa sambil jalan, makan burger kan. Itu kan masuk efisiensi kan. Karena kan waktu apa segala macam kan. Nah itu aja kan orang bisa lihat peluang usaha. Iya. Nah dari situ makanya kan ada peluang. Makanya kan yang jadi bisa berkembang sekarang kan fast food kan mereka yang pencetus ya. Iya. Sekarang tuh. Ya makanya kan apa ya, kita kan bisnis itu saya bilang dari awal tadi, bisnis itu kayak percintaan ya modelnya. Jadi kan ketika kita tuh mendekati seorang wanita, kan kita harus menawarkan yang lebih baik. Yeah. Ini kan sistem penikungan juga begitu. Benar. Kan begitu kan ya. Benar. Kenapa wanita tuh mau memilih orang lain daripada kita, kan dianggap lebih baik, gitu loh. Nah orang walaupun brengseknya lebih brengsek pun itu tetap lebih tapi kita kan lebih dari kita ya. Iya, makanya kan kita secara otomatis kalau waktu dari SMA sampai SMP sampai laki-laki nih ya, kalau mau deketin cewek, kita akan cari tahu dulu dia mantannya siapa. Dan kemudian kita akan berpura-pura lebih baik dari mantannya. Bisnis juga begitu. Ketika kita mau bisnis misalnya saya mau jualan teh nih, kan harus analisis dulu siapa aja yang jualan teh, apa aja keunggulannya. Lalu muncullah namanya teh apa begitu. Kan macam-macam. Kan itu. Nah kan cinta juga begitu. Nah, jadi cuma kadang-kadang kan bertahannya itu ya, kita bahas kan bertahannya. Kayak orang ya lalu jar binian, ikam nih awal-awalnya jajar. Nah, sama kan produk begitu. Awal-awalnya nyaman jar. Nah, tapi kan automatically-nya begitu. Jadi ya di dunia tuh kurang ya nggak jauh-jauh beda lah. Yang penting kita mau belajar, insyaallah pasti ada hikmah. Ya pokoknya intinya kalau bisnis kita jangan lengah ya. Karena kalau lengah kita sama cinta tadi bisa tikung orang, ya kan. Contoh misalkan kayak dulu kan kita pakai Nokia. Banyak kan, nggak ada yang alay Nokia. Sekarang karena dia kan nggak waktu awal kan nggak ngambil Android kan. Sekarang Android banyak. Nah, tapi itu. Jangan berpos diri tapi lihat juga yang lain-lain, karena yang lain ini siap tikung. Iya, mereka menunggu kapan jatuhnya kita. Iya. Ya kan begitu. Karena kita makin ke atas, musuh kita makin banyak. Jangankan orang yang nggak kita kenal, orang yang kita kenal pun kadang banyak yang nggak suka kita berdiri di atas. Ya, tapi ya tadi pesannya adalah meskipun begitu, pesannya buat kita semua, kalaupun ada orang yang siap menikung kita, jangan pernah menganggap orang lain itu musuh. Kalau anak nikung. Janganlah. Jangan pernah menganggap orang lain itu musuh atau lawan. Karena kita capek. Kalau kita musuh, kan kita berpikir melawan. Tapi kalau kita jadikan itu teman, kan kita berpikir berkolaborasi dan kompetisi. Gitu ya. Kolaborasi lah yang paling penting. Kalau kompetisi ya nomor terakhir. Nah, kadang-kadang mohon maaf nih, pengusaha ya kita juga belajar ya, sama-sama belajar. Intinya saya juga dapat ini juga dari kakak-kakak atau teman-teman yang lebih senior gitu. Kalau kita jadikan orang lain itu musuh gitu, energi kita ini dipakai untuk melawan musuh. Habis di situ aja. Iya. Tapi kalau kita jadikan dia teman, kita hanya dia sudah begini nih, kita karya apa lagi, inovasi apa lagi, ya kan begitu. Kalau kita musuh, gimana menjatuhkan dia? Kan begitu kan jadinya, karena musuh. Tapi kalau kita, gimana nih teman sudah inovasi nih, kita harus ada inovasi. Kan begitu. Siapa tahu nanti bisa merger ya kan? Nah, itu kan. Ini dan perusahaan-perusahaan besar udah biasa kayak gitu kan. Awalnya dimiliki ini, terus sekarang jadi miliknya ini, kan gitu. Jadi untuk apa? Ibaratnya kalau naik mobil, lihat ke depan terus boleh. Lihat spion, tapi kita nggak boleh lihat spion terus menerus. Nabrak. Nah kalau kita menganggap orang lain musuh, akhirnya kita ngeliatin orang terus, nggak lihat masa depan kita. Yang dilihat cuma spion. Kayak apa orang.
Benar. Nah gitu, jadi kita lebih fokus ke apa ya? Ada waktunya Ada lah waktunya, ya. ada momennya kapan, di mana sih kita sudah sejauh apa sih? Oh ternyata ada orang nyalip kita, ya sudah berarti kita berusaha meningkatkan kapasitas produksi kita untuk lebih baik lagi. Itu sih. Kalau untuk perawatannya masih tim. Oh ya, perawatan aplikasi kan ya? Aplikasi ya. Atau Maintenance server atau apa? ya masih kita. Tetap ya. Jadi kita purna jualnya juga kita jaga tuh. Nah ini kan kesempatan ya, kesempatan yang langka kami bikin perusahaan IT yang berkesinambungan dan purna jual. Jadi setelah aplikasi dijual, kita masih stay, masih tetap handling. Makanya kita pendataan juga lengkap gitu. Sehingga memang kami harap perusahaan ini memang ada terus gitu ya. Ada terus dan bisa jadi bagian yang terbaik dari bumi Kalimantan Selatan ini. Gitu sih. Tetap buat Banua ya. Iya. Gitu. Jadi dari sini kita keluar. Dari Banua untuk Indonesia. Iya, makanya nanti bisa untuk slogan nih. Iya kan Mas Yos ini mungkin mau bikin brand ya. Nanti kan kita bisa kolaborasi itu saya ngurusin IT-nya. Kita memang benar-benar dari kita nih membuat karya dari daerah. Mudah-mudahan bisa dikenal publik. Mungkin sudah ada yang pendahulu-pendahulu kita. Nah, cuma kita menguatkan gaungnya kurang. Nah, itu dia. Bahkan kita ada teman saudara kita udah terkenal di sana, kita yang nggak tahu malahan. Nah, makanya dengan IT benar-benar kita bisa mengolah semua itu lebih baik lagi. Oke. Terima kasih. Mas Junai udah hadir. Jadi pada intinya kita jangan takut lah untuk memulai bisnis ya kan, karena jalanin aja, nikmatin aja prosesnya. Jangan lupa berdoa, doa orang tua lah. Iya pasti ya. Pasti itu nomor 1. Ya ridho orang tua itu kita cari banget. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Tapi jangan juga dengerin kata orang, oh lu maunya kayak gini. Ya, pokoknya kita tebal muka aja, jangan malu, jangan apa ya kan. Mana kan sekarang kan banyak orang-orang yang miliarder ya. Iya. Kan mereka nggak malu buat jualan bikin teh pinggir jalan atau apa. Bener. Tapi kadang orang yang pas-pasan malu. Itu kayak jadi bisnis sepanjang itu halal, jangan malu, ya kan? Karena kita bisnis bukan buat cuma nyenangin orang aja, tapi buat kita kan hidup, ya kan? Iya. Buat pendapatan apa? Ya kan kita malu hanya ketika aktivitas kita bertentangan dengan prinsip kita, dan kita saya seorang Muslim, prinsip saya adalah bagaimana kita dapat menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, meskipun mungkin ya pernah kepleset dan sebagainya, ya kita berusaha itu. Nah kalau kita kepleset ya itu yang harus kita malu, karena Allah lihat terus kan, Allah maha melihat, lihat terus. Allah nggak tidur ya kan? Kita malunya di situ. Jadi kalau malu di hadapan manusia tapi nggak malu di hadapan Allah kan kita sakit sebenarnya, diri kita ini salah sendiri gitu. Makanya ya saya juga sama-sama belajar, sama-sama saling mengingatkan kan begitu. Ya. Jadi jangan malu lah, apalagi halal gitu ya. Apapun, bisnis apapun, yang penting kita jalanin aja dulu. Untuk modal jangan takut, apapun bisa dimanfaatkan apa yang ada. Iya, benar. Nggak perlu mesti harus baru atau apa, itu nggak perlu. Penting jalan. Mau bikin podcast, ada kamera, manfaatin dong. Gitu kan. Apalagi sekarang kan zaman kan enak, mudah semuanya. Kadang ada yang include di situ ya kan. Ya mungkin ada beberapa yang beli, tapi kita kan sekarang banyak juga yang murah tapi bagus. Banyak banget lah. Banyak itu nggak gitu. Banyak. Yang penting ada kemauan, mau belajar ya kan. Dan penting terakhir itu berkumpul dengan teman-teman yang satu visi. Kayak saya berteman sama Mas Yos ini pengusaha juga. Kan saling mendukung tuh. Yeah. Tapi kalau sampainya bukan pengusaha, pas kita jatuh, sudah kepada hilo ikam lo. Kayak gitu. Jadi berkumpullah dengan teman-teman yang satu visi. Berkumpullah dengan orang-orang yang positif. Ya. Meskipun jangan juga nggak pilih-pilih teman, bukan begitu. Bukan. Ya ada lahannya lah. Iya kan. Oke. Apa yang kami sampaikan ini tentu bukan yang terbaik, tapi yang pasti bisa menjadi sumber inspirasi untuk kaula muda. Sampai jumpa di episode Kom & Go podcast lainnya. Salam.